Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tips and Trick Monetize. Hari ini saya akan memberikan tips dan trik tentang cara kerja sistem algoritma YouTube dan bagaimana cara melengkapi metadata video agar sesuai dengan cara kerja sistem algoritma YouTube. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Lalu like videonya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Seperti yang kita ketahui, YouTube adalah mesin telusur terbesar kedua di dunia. Baru-baru ini dikabarkan pengguna YouTube mencapai 2,41 miliar pada kuartal kedua tahun 2022. Dari sini coba kita bayangkan, saat kita upload video ke YouTube, video yang kita upload itu bagaikan setitik air di lautan. Oleh karena itu, untuk sukses dan mendapatkan uang dari YouTube, langkah pertama yang wajib kita pahami adalah cara kerja sistem algoritma YouTube. Lalu membuat strategi yang tepat sesuai dengan cara kerja sistem algoritma YouTube tadi. Nah, sebagai konten kreator, hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana cara YouTube menemukan video kita agar video kita mudah ditemukan dan ditonton banyak orang di penelusuran YouTube. Dari sini, saya menggunakan sumber referensi Pusat Bantuan YouTube. Pusat Bantuan YouTube memberikan beberapa referensi tentang cara kerja sistem algoritma YouTube untuk mendukung kesuksesan kita. Yang pertama, tentang konten Anda di YouTube. Kedua, tentang hubungan Anda dengan YouTube. Ketiga, tentang menghasilkan uang di YouTube. Dan yang keempat, tentang performa Anda di YouTube. Namun, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem algoritma YouTube. Di bagian konten Anda di YouTube, di sini dijelaskan bahwa YouTube mempunyai dua cara kerja untuk menemukan video kita, yang sebelum nantinya akan ditampilkan dan ditonton oleh penggunanya. Yang pertama yaitu penelusuran YouTube. Di sini menjelaskan tentang sangat lengkap tentang cara kerja penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube memprioritaskan 3 elemen utama untuk memberikan hasil penelusuran terbaik, yaitu relevansi, interaksi, dan kualitas. Untuk memperkirakan relevansi, kami memeriksa banyak faktor, seperti seberapa cocok judul, tag, deskripsi, dan video dengan query penelusuran pengguna. Sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyertakan sinyal interaksi agregat dari pengguna. Misalnya, kami dapat melihat waktu tonton video tertentu untuk query tertentu guna menentukan relevan atau tidaknya video tersebut dengan query pengguna lain. Lalu terkait kualitas, sistem kami dirancang untuk mengidentifikasi sinyal yang dapat membantu menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, keabsahan, dan kepercayaan dalam topik tertentu. Karena tujuan YouTube adalah memberikan referensi yang dapat membantu Anda memahami faktor yang kami pertimbangkan guna menyediakan hasil penelusuran terbaik bagi pengguna. Agar mudah dipahami, di sini saya akan menggambarkan sistem algoritma cara penelusuran YouTube seperti berikut. Secara umum, ketika seseorang akan mencari video tertentu di penelusuran YouTube, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengetikkan kata kunci di kolom pencarian. Lalu setelah itu, YouTube akan memberikan hasil penelusuran terbaik sesuai keperluan penggunanya. Akan tetapi, secara sistem algoritma cara kerja penelusuran YouTube, saat seseorang menekan tombol search, saat itu juga sistem algoritma mulai mencari video terbaik yang mempunyai relevansi, interaksi, dan kualitas tinggi yang nantinya akan ditampilkan kepada penonton di hasil penelusuran. Dari sini bisa disimpulkan, jika kita menargetkan agar video kita mudah ditemukan dan ditonton banyak orang di penelusuran YouTube, yang harus kita pahami dulu adalah cara kerja YouTube untuk menemukan video kita. Lalu, bagaimana cara YouTube menemukan video kita agar ditampilkan di hasil penelusuran YouTube? Untuk mendapatkan peringkat di hasil penelusuran YouTube, berdasarkan cara kerja sistem algoritma YouTube tadi, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut.
Yang pertama, melengkapi elemen relevansi video. Tadi sudah dijelaskan untuk memperkirakan relevansi, sistem algoritma YouTube memeriksa beberapa faktor, seperti seberapa cocok judul, tag, dan deskripsi video dengan kata kunci yang dicari penonton di penelusuran YouTube. Oleh karena itu, saat kita mengupload video ke YouTube, pertama yang harus kita lakukan adalah melengkapi metadata video kita, seperti mengoptimasi SEO pada judul, tag, dan deskripsi video Anda. Berikut ini akan saya contohkan cara riset kata kunci dan optimasi SEO pada judul, tag, dan deskripsi video. Misalnya di sini saya akan membuat video tutorial tentang game Mobile Legends dengan kata kunci utama Patrick. Jadi pertama yang akan saya lakukan adalah mencari kata kunci yang sangat relevan dan banyak dicari penonton di penelusuran YouTube. Caranya, pertama kita cari kata kunci menggunakan fitur autocomplete langsung dari YouTube. Pertama buka aplikasi YouTube, lalu ketikkan kata tutorial Patrick, lalu spasi. Atau kita juga bisa memasukkan kata cara main dan juga Patrick gameplay lalu spasi. Intinya yang berhubungan dengan hero Patrick. Selanjutnya kita catat kata kunci yang paling relevan dengan hero Patrick yang direkomendasikan oleh YouTube. Misalnya seperti tutorial Patrick terbaru tahun 2022, tutorial Patrick pemula, cara main Patrick Godland, dan Patrick gameplay. Setelah itu buka vidIQ. Masukkan beberapa kata kunci yang sudah kita catat tadi di sini. Kita cek seberapa banyak nilai search volume dan nilai overall dari beberapa kata kunci tadi seperti ini. Karena channel kita baru, kita pilih saja kata kunci yang memiliki nilai overall yang tinggi. Minimal bisa 60 ke atas. Agar video kita mudah ditemukan dan ditonton banyak orang di penelusuran YouTube. Di sini saya menemukan kata kunci dengan nilai search volume dan nilai overall yang tinggi, yaitu Patrick gameplay. Setelah kita menemukan kata kunci dengan nilai search volume dan nilai overall yang tinggi, selanjutnya kita buka TubeBuddy. Di TubeBuddy ini kita fokus mencari tag yang paling relevan dengan kata kunci yang akan kita gunakan untuk video kita. Atau kita juga bisa menggunakan tag video pesaing yang mempunyai tema konten yang sama seperti ini. Kita copy semua tag yang ada di video pesaing kita seperti ini, lalu kita paste sementara di Notepad. Setelah kita menemukan tag yang paling relevan, selanjutnya kita masuk ke halaman YouTube Studio. Di YouTube Studio kita bisa cari video yang akan dioptimasikan. Pertama, kita optimasi SEO pada judul video. Begini caranya. Kata kunci utama yang kita dapatkan tadi adalah Patrick gameplay. Agar penonton cenderung ingin menonton video kita bisa menambahkan kalimat pendukung di belakang atau di depan kata kunci seperti ini. Patrick gameplay Godland best build tersakit 2022 auto save. Selanjutnya kita optimasikan SEO pada deskripsi video. Caranya tulis minimal 100 kata kunci di kolom deskripsi agar sistem algoritma YouTube mudah mengenali isi video kita. Lalu masukkan kata kunci di awal deskripsi dan beberapa kata kunci di setiap paragraf berikutnya jika masuk akal seperti ini. Di sini saya contohkan deskripsi video seperti berikut. Hai semua, hari ini saya akan memberikan tutorial Patrick gameplay Godland dengan best build tersakit tahun 2022 dijamin auto save. Jika sudah, berikutnya kita optimasikan kolom tag. Begini cara menulis tag yang benar. Pertama, kita masukkan kata kunci utama di bagian pertama, kedua, dan ketiga, seperti ini. Misalnya, Patrick gameplay, tutorial Patrick, dan cara main Patrick. Kedua, kita masukkan kata kunci sinonim di bagian 4, 5, dan 6. Misalnya di sini Patrick gameplay, pro player, combo skill Patrick, build top 1 global Patrick. Dan ketiga, kita masukkan kata kunci kategori di bagian 7, 8, dan 9. Misalnya,
Mobile Legends, Patrick Gameplay Mobile Legends, dan tutorial main Hero Patrick Mobile Legends. Kedua yaitu meningkatkan elemen interaksi video. Seperti yang sudah dijelaskan pusat bantuan YouTube tadi, sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyertakan sinyal interaksi agregat dari pengguna. Misalnya, kami dapat melihat waktu tonton. Waktu tonton adalah metrik yang mengukur jumlah total waktu yang dihabiskan orang menonton iklan video Anda selama jangka waktu tertentu, yang dilaporkan dalam detik. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara untuk meningkatkan waktu tonton? Untuk meningkatkan waktu tonton, kita bisa menggunakan tips sebagai berikut. Pertama, tingkatkan kualitas video kalian. Faktanya, orang-orang akan lebih betah ketika menonton video dengan kualitas bagus. Misalnya visual yang jernih, audio yang jelas, dan lain sebagainya. Karena kualitas video adalah cerminan channel kita di mata penonton. Semakin bagus kualitas video kita, maka waktu tonton dan subscriber kita akan cenderung naik. Kedua, tambahkan elemen layar akhir pada video. Caranya, cukup tambahkan video yang berkaitan erat dengan video saat ini di elemen layar akhir, agar penonton langsung bisa menonton video kita yang lain saat itu juga. Ketiga, kita bisa tambahkan power playlist. Seperti yang kita ketahui, power playlist adalah salah satu cara termudah untuk meningkatkan waktu tonton di channel kita. Itu karena playlist secara otomatis memutar satu demi satu video yang membuat orang tetap berada di YouTube. Dengan begitu, maka waktu tonton kita akan naik dan meningkat secara cepat. Keempat, kita desain thumbnail yang menarik dan menonjol dari video pesaing kita. Dengan thumbnail yang menonjol dan menarik, maka penonton akan cenderung ingin mengeklik thumbnail kita. Caranya mudah, buka YouTube, masukkan kata kunci utama di pencarian lalu enter. Kita lihat desain thumbnail pesaing kita. Lalu kita pikirkan desain thumbnail yang menonjol dan lebih menarik dari video pesaing kita tadi. Dengan begitu, rasio klik tayang video kita akan meningkat. Jika kalian tidak bisa menggunakan Photoshop atau Corel Draw, kalian bisa menggunakan Canva atau Snappa untuk membuat desain thumbnail yang keren. Ketiga, meningkatkan tingkat kepercayaan YouTube terhadap channel. Untuk meningkatkan kepercayaan sistem algoritma YouTube terhadap channel kita, caranya sangat mudah. Dengan konsisten membahas satu fokus tema konten di channel kita, sambil berjalannya waktu, maka YouTube akan lebih mudah mengenali semua kata kunci di setiap video yang kita upload di YouTube. Tetapi ya harus sabar, nikmati prosesnya dan konsisten rajin mengupload video-video terbaru yang bagus, seperti seminggu sekali atau sesuaikan saja dengan kemampuan kalian masing-masing. Saran dari saya, fokuskan dengan kualitas video daripada kuantitas. Tujuannya agar channel kalian bisa cepat berkembang dengan pesat. Jadi setelah sistem algoritma YouTube mengenali tema konten yang kita bahas, ketika penonton mengetikkan kata kunci di penelusuran YouTube, maka secara otomatis YouTube akan mencari video-video kita untuk ditampilkan di hasil penelusuran. Demikian tips dan trik tentang cara kerja sistem algoritma YouTube yang dapat saya bagikan. Jika kalian suka dengan video ini dan ingin menonton video lebih banyak lagi, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Saya harap video ini dapat membantu kalian dalam mengembangkan channel YouTube, agar video kalian mudah ditemukan dan ditonton banyak orang di penelusuran YouTube. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.